Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri Situraja masa bakti 2021-2022. Selamat siang teman-teman. Sebagai wujud komitmen SMK Negeri Situraja untuk mendukung siswa-siswanya dalam berorganisasi, maka siang ini kita akan menyelenggarakan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri Situraja. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian visi misi. 3. Menjawab pertanyaan dari siswa. 4. Tanya jawab antar paslon. 5. Pertanyaan dari audiens. 6. Penutup. Marilah kita bersama melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS telah resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi dari tiap paslon. Untuk paslon 1, Saudari Jihan Syahnaz Aura dari 11 TKJ 1 dan Alia Syahira Nur Aini 10 RPL 1, kami persilakan untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 01 akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami sangat simpel, yaitu membantu mewujudkan dan membentuk generasi muda yang agamis, mandiri, inovatif, kreatif, dan produktif demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk misi kami yaitu: pertama, mengembangkan rasa sosialisasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. 2. Mengadakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan keterampilan dan indikator keberhasilan visi dan misi. Terima kasih. Baik, itulah visi dan misi dari paslon 1. Untuk selanjutnya, untuk paslon 2, Saudara Sulaiman dari 11 TKJ 2 dan Alia Dwi Pramesti Azahra dari 10 RPL 2, kami persilahkan untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 2, visi dan misi kami adalah: 1. Visi: menciptakan suasana di lingkungan sekolah yang cinta lingkungan, nyaman, dan bersih. Terus yang kedua, membentuk OSIS SMK Negeri Situraja menjadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi dan menjadi wadah bagi setiap organisasi lain. Misinya adalah meningkatkan keimanan siswa-siswi SMKN Situraja. Kedua, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang menampung minat dan bakat siswa. Ketiga, mengutamakan kerjasama, kebersamaan, dan meningkatkan kualitas program kerja. Dan terakhir, melanjutkan dan mengembangkan kembali program OSIS tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Sekian, terima kasih. Baik, itu adalah visi misi dari paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 3, Saudari Anggistri Nur Afifah dari 11 RPL 1 dan Saudari Regita Cahyani dari 10 RPL 2, kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 3 ingin menyampaikan visi misi. Visi: menjadikan OSIS sebagai wadah diskusi, penyampaian ide, gagasan, dan mewujudkan hal yang nyata. Misi kami dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama yaitu meningkatkan komunikasi antara guru dan ketua OSIS sebagai perwakilan dari murid-murid. 2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Terakhir, mendukung program pembelajaran jarak jauh sekolah.
Misi bagian 2 yaitu 1. Meningkatkan mutu kerja OSIS. 2. Menjalin hubungan baik dengan sesama organisasi, baik di luar sekolah maupun dalam sekolah. 3. Menjaga nama baik organisasi dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah visi misi dari tiap paslon. Acara selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari siswa-siswi SMK Negeri Situraja. Untuk paslon 1 perwakilan, silakan ke depan untuk mengambil pertanyaan. Baik, untuk paslon 1 di sini kami memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, program apa yang menjadi unggulan kalian di masa pandemi supaya siswa tetap semangat belajar dan aktif berkreativitas? Jelaskan. Yang pertama, izin menjawab ya. Siap, izinkan. Yang pertama, kita akan lebih mengutamakan produktif dari siswa. Contohnya hal sepele aja ya, kayak misalkan kayak guru kayak ngasih tugas tapi deadline-nya tuh di minggu depan kan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi guru ngasih tugas hari itu, deadline-nya hari itu. Jadi siswa lebih produktif lagi dan tidak kayak misalkan nanti orang deadline juga minggu depan kayak gitu. Jadi kita ingin siswa lebih produktif lagi. Dan untuk kreativitas ya, kita bakal ngadain lomba-lomba yang pastinya membuat siswa SMK Negeri 3 siswa SMK itu jadi lebih inovasi lagi, lebih kreatif lagi meskipun dalam kondisi pada saat hari ini. Mungkin segitu dari saya, mungkin wakil saya akan menambahkan. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mencintai budaya lokal agar para siswa bangga terhadap budayanya? Jelaskan. Yang pertama sih kayaknya lebih mengutamakan lomba-lomba yang bersifat kebudayaan lokal aja, kayak misalkan jaipongan, terus ada seni teater juga. Jadi kayaknya lebih mengutamakan itu sih, kayak lomba-lomba pastinya. Terus juga dari gurunya juga, guru seni budaya khususnya, kita akan berkomunikasi dengan guru seni budaya tersebut untuk mengembangkan siswa-siswanya agar lebih kreativitas dalam mencintai budaya lokal itu sendiri. Cukup sih. Lalu bagaimana di masa pandemi seperti ini, gimana cara kalian supaya siswa-siswi itu meningkatkan kreativitas di budaya kita? Yaitu lomba, tapi dengan lombanya secara online, jadi secara virtual, bisa lewat live YouTube, live IG, atau mungkin bisa juga di sekolah, tapi dengan menerapkan 3M pastinya. Baik, terima kasih untuk pasangan paslon 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk perwakilan dari paslon 2, silakan ke sini untuk mengambil pertanyaan. Baik, untuk pasangan paslon 2, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kalian untuk menumbuhkan jiwa kreativitas para siswa? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi cara menumbuhkan kreativitas di masa pandemi ya, kalau di masa pandemi ya seperti kita itu kan sekarang lagi zamannya apalah, anak pelajar itu zamannya hit TikTok ya. Jadi kita itu cara menemukan kreativitasnya dengan apalah, jadi kita itu bikin TikTok ala anak pelajar SMK, tapi di situ kita menemukan moral-moral kedisiplinan, terus dan di situ juga kita menemukan rasa kekompakan dan kebersamaan antar sesama pelajar. Nah di situ kita akan menemukan rasa kreativitasnya dengan apa, jadi kita menggunakan, kan sekarang lagi zamannya apa, Android. Jadi pertumbuhan Android itu sangat pesat ya. Jadi kita kalau untuk menemukan kreativitas pasti menggunakan IT atau HP ya. Jadi kita lah ikutin zaman, sekarang lagi zaman TikTok, oke, kita akan menemukan kreativitasnya lewat TikTok. Apakah? Cukup. Apakah untuk wakilnya ada tambahan? Cukup. Siap. Baik, pertanyaan kedua. Usaha apa yang dilakukan oleh kalian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Jelaskan. Ya, kan di sini sudah jelas ya, usaha untuk pencegahan COVID-19 ya atau corona. Yang pertama, kita harus menaati protokol kesehatan. Tidak lupa untuk memakai masker ya. Kalau keluar kemanapun harus memakai masker. Soalnya kesehatan itu paling utama bagi kita. Terus cuci tangan setiap saat. Kalau terutama pas mau makan, kalau sudah keluar dari rumah kita pas pulang harus cuci tangan. Terutama kalau kita di sekolah ya, kan sekolah kita sekarang sudah banyak tempat cuci tangan. Jadi kita kalau masuk ke sekolah harus cuci tangan dulu. Dan sekolah kita juga sudah memfasilitasi masker sama hand sanitizer. Jadi setiap ke sekolah itu kita harus memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Baik, terima kasih. Baik, dikarenakan hanya sisa satu amplop, jadi untuk paslon 3 mau tidak mau otomatis menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk paslon 3, pertanyaan pertama, kiat apa yang diperlukan bagi sekolah, bagi kita, dan bagi keluarga untuk menjadi siswa yang sukses dunia akhirat? Jelaskan. Kiat apa yang diperlukan bagi sekolah, bagi kita, dan bagi keluarga untuk menjadi siswa yang sukses dunia akhirat? Jelaskan. Mungkin wakil saya bisa menjawab ya. Usaha untuk menjadi siswa yang sukses dunia akhirat. Salat, ikhtiar, yang kayak gitu. Bisa izin untuk menjawab? Supaya mempercepat waktu, bisa izin untuk menjawab? Dikarenakan pertanyaan ini dikhususkan untuk paslon 3, jadi paslon 3 yang menjawab. Cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua, kreativitas apa yang baik bagi para siswa untuk mencintai budaya lokal? Jelaskan. Ya, seperti tadi yang di paslon 1, cuman kita akan mengadakan lomba-lomba, contohnya teh di bidang seni, contohnya di nyanyi gitu. Mengadakan festival-festival yang dilakukan di rumah saja. Kalau sekarang pandemi mah ya gitu sih, cukup. Baik, terima kasih untuk para paslon.
yang telah menjawab pertanyaan. Oke, acara selanjutnya adalah tanya jawab antar paslon. Baik, yang pertama untuk paslon 1, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan kepada paslon lain? Ada. Untuk paslon berapa? Untuk paslon nomor urut 2. Baik, kami persilahkan. Izin bertanya, bagaimana cara menemukan dengan detail siswa yang berbakat pada bidangnya masing-masing? Sedangkan banyak siswa yang seolah enggan untuk menunjukkan bakatnya itu, padahal dia itu sangat menguasai di bakat itu, tapi dia enggan gitu, malu atau dan lain sebagainya hal. Siap, izin menjawab. Ya kan contohnya seperti pas kemarin kita bikin pidato orasi ya. Jadi kita itu OSIS ya. Jadi kita itu menampung semua minat dan bakat siswa. Jadi kita itu kalau ada anak yang mempunyai bakat tertentu, jadi kita itu kalau terpilih jadi ketua dan wakil ketua, insya Allah kita di depan ruang OSIS akan membuat mading atau majalah dinding. Jadi contohnya, contoh kecil dari anak itu adalah anak yang mempunyai kualitas dalam menggambar ya, atau anak yang mempunyai prestasi dalam bidang menggambar. Nah, anak itu malu untuk malu untuk mengembangkan bakat itu. Nah, di sini OSIS akan menampung bakat mereka. Nah, jadi setiap harinya itu kami itu akan membuat majalah dinding seperti menggambar atau cipta puisi. Nah, di situ kita akan melihat, oh, anak ini punya bakat di sini, anak ini punya bakat di sini. Jadi kita itu akan mendata anak mana saja yang mempunyai bakat tertentu. Jikalau ada event-event di contohnya di kabupaten atau di tingkat internasional, jadi OSIS sudah mempunyai data anak-anak tersebut untuk mengikuti perlombaan tersebut dan tidak susah lagi untuk mencari anak-anak tersebut. Apakah masih kurang? Kan tadi lewat mading ya? Pak? Kan lewat mading itu ya. Sedangkan budaya literasi di siswa kita ini kurang, gimana mas pendapatnya? Ya kan emang namanya juga pelajar, pasti ada kurang ada lebihnya. Nah, di sini kita akan usahakan melewati poster-poster. Untuk membuat posternya itu kita akan menempelnya di mading atau di pojok-pojok tertentu. Nah, jadi kita itu akan menumbuhkan budaya literasi atau membaca. Bagaimana? Baik, cukup. Baik, untuk paslon 1 apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada untuk paslon nomor urut 3. Baik, kami persilahkan. Paslon nomor urut 3 izin bertanya. Di sini kan tertera misi dari paslon urut nomor 3 adalah menjaga nama baik organisasi kapanpun dan dimanapun. Sedangkan di luar sana anggota OSIS ada yang tidak mencontoh lah di luar sana ya. Nah, bagaimana caranya agar anggota OSIS itu bisa menjaga nama baik organisasi di luar maupun di dalam sekolah? Terima kasih. Izin menjawab. Mungkin wakil saya bisa menjawab ya. Janten kieu nya teh upami aya anggota OSIS anu teu tiasa menjaga nama baik organisasi, kita teh kan tiasa awalnya tiasa memberi heula pengarahan gitu. Kayak upami teu hayu hoy gitu misalnya kan mencoreng nama baik OSIS, terus pasihan sanksi gitu. Kayak upami hayu hoy gitu mah kayak urusanna sareng pembina gitu. Kira-kira sanksinya akan seperti apa? Contohnya teh diberi hukuman seperti membersihkan
halaman sekolah gitu we, nu ringan-ringan heula gitu. Kalau misalkan diberi hukuman seperti itu, pasti kan banyak anggota OSIS yang kayak keberatan gitu. Pasti bakal banyak yang ingin keluar dari organisasi OSIS. Gimana gitu? Gimana? Selain hukuman, apakah kayaknya kalau hukuman kayak berat ya? Kayaknya selain hukuman aja gitu. Kan kalau membersihkan halaman kan ada ya yang membersihkan di sekolah gitu. Selain itu gitu apa? Ya upama misalnya ieu mah ditegur heula we, upama misalnya ditegur masih keneh ngalaksanakeun nya tinggal di ieu ka pembina atau nepi ka kepala sekolah. Baik, terima kasih, cukup. Baik, apakah sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke paslon 02. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada paslon lain? Siap, ada. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 1 dulu. Baik, kami persilahkan. Ya kan di misi kalian yang nomor 1. Di misi yang nomor 1 ada mengembangkan rasa sosial, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, jika ada orang di OSIS yang tidak disiplin dan tidak mau menaati aturan, harus bagaimana? Terus kalau ada yang menyalahgunakan jabatan di OSIS dan bertindak sesuka hati, tapi dia di OSIS sangat rajin, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama tadi adalah Mengembangkan rasa sosial. Bagaimana sih mengembangkan rasa sosial? Coba jelaskan. Rasa sosial kayak hal kecil aja. Kita ngebantu teman kita yang susah. Itu rasa Ya sosial. kan, kalau Hal itu mah kecil. sudah ada. Seperti kalau ada gitu, maksudnya dari infak hari Jumat ya, membantu teman yang susah. Kan itu mah sudah program sekolah. Bukan kayak teman sekelas gitu. Ya itu mah sudah wajib kan. Iya. Karena sekolah juga Jadi, pasti membantu. Rasa sosial itu kayak kayak kita ngebantu kan, infak itu kadang dipakai buat untuk lomba, bukan untuk Ya kan itu kalau kekurangan. bukan untuk Mohon jangan bukan untuk membantu kesulitan, kadang buat dipakai untuk lomba yang ada di sekolah gitu. Jadi kita ngutamainnya infak itu buat yang siswa SMK yang membutuhkan gitu. Cukup atau gimana? Kan di sini bukan cuma rasa sosial, tapi kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, jikalau ada di OSIS yang tidak disiplin dan tidak menaati aturan, harus bagaimana? Terus, kalau ada OSIS yang menyalahgunakan jabatan OSIS dan bertindak sesuka hati, tapi dia di OSIS sangat rajin, apa yang akan Anda lakukan? Baik, untuk paslon 1, apakah wakilnya bisa menjawab? Oh, kamu rek baca. Bentar. Ya. Bisa diulang pertanyaannya? Ya kan tadi rasa sosial sudah dijawab. Kan di sini ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, jikalau ada orang di OSIS yang tidak disiplin, dan tidak mau menaati aturan, harus bagaimana? Terus kalau ada OSIS yang menyalahgunakan jabatan OSIS dan bertindak sesuka hati, tapi dia di OSIS sangat rajin, apa yang akan Anda lakukan? Izin menjawab. Siap, izinkan. Menurut saya tergantung pemimpinnya. Pemimpin harus bisa tegas, bertanggung jawab juga. Jika ada yang menyalahgunakan jabatan di OSIS, itu bisa kami tegur terlebih dahulu. Apa masalahnya kamu menyalahgunakan itu? Bagaimana kalau ditegur itu dia tidak enak hati? Apa? Bagaimana kalau ditegur dengan kita dia itu tidak enak hati? Ya itu kan udah tanggung jawab dia gitu. Dia punya jabatan, berarti dia juga harus bertanggung jawab atas jabatan itu. Itu kan pilihan dia. Jadi kalau misalkan dia sakit hati, kenapa waktu itu dia mau menjabat jadi itu gitu? Ya sebaliknya buat apa jadi ketua kalau tidak disiplin kan? Nah, ketua itu itu batak. Kalau dipilih jadi ketua pasti dia sudah intinya- disiplin. Ya intinya itu adalah pemimpin, dari pemimpin. Bagaimana?
Cukup? Siap, cukup. Cukup atau ada lagi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk wakil dari paslon 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup? Satu lagi untuk paslon nomor 3. Izin bertanya untuk paslon nomor 3. Kan di misi kalian ada misi merangkul semua anggota dan tidak membedakan atas dasar ras. Data yang merangkul. Siap, kan kemarin kalau di video ini misi-misi yang kemarin, kenapa bisa dirubah? Iya ninggalin anu kamarnya. Tuh ukeun deui kan karena kita. Tapi nah di video mah teu. Emang aya merangkul asa teh aya merangkul loh leresna ge. Tapi ini di catatan ada merangkul Eta mah semua. misi anu teu acan dirobah. Eta Mohon mah bisa sateu bersabar, acana. bisa bersabar. Ya siap, kami akan mengulang pertanyaan. Coba bacakan satu kali lagi. Misi meningkatkan komunikasi antara guru dan ketua OSIS sebagai perwakilan dari murid-murid, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah masing-masing, mendukung program pembelajaran jarak jauh sekolah, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Siap. Di sini ya tentang akan nanya bertanggung jawab atas amanah yang dipercaya. Bagaimana? Jantan upami misalnya pembina atau nanti pemimpin OSIS masihan ke arurang teh sebuah tugas. Jadi arurang teh harus melaksanakannya teh dengan benar-benar gitu. Jika ada di OSIS orang yang tidak bertanggung jawab akan diapakan? Diberi pelajaran, maksud harus diberi pengarahan gitu. Diberi pengarahannya seperti apa? Coba jelaskan. Contohnya teh upami si jalmi eta teh teu melaksanakan leres gitu, teu guru we gitu sing leres da eta teh kedah kitu. Ya kan di sini kita itu Untuk sudah nomor 2, apalah. diharapkan biar wakil dan wakil yang Ya sebelum menjawab kita itu kan sebagai debat paslon. Kenapa selalu wakil kan ketua juga tadi? karena saya ingin wakil diberi kesempatan untuk berbicara. Ya silahkan. Tadi kan Aiman. Kan kalau misalnya sudah ditegur tapi masih melakukan itu dan terus melakukan, apakah akan dikeluarkan? Tidak seperti itu. Kan tadi kan atos dijelaskan ku teh Jihan oge kan eta teh entos kewajiban sebagai orang ngajalankeun gitu. Kan saur saha gitu kan eta teh pasti pilihan orangnya lira hoyong ngalaksanakeun kewajiban eta. Nya orang teh kan harus secara baik menjalankan amanah eta teh. Kalau meningkatkan mutu kualitas kerja bagaimana? Meningkatkan mutu kerja OSIS itu seperti misal aya anu leha-leha gitu di OSIS teh eta. Terus orang teh harus memberikan pengarahan untuk meningkatkan kerja OSIS itu. Bagaimana contoh pengarahannya? Ya kan tadi sudah dijelaskan sama seperti yang pertama, lamun arurang kan tos dina kan arurang teh tos hoyong lebat ka OSIS gitu. Eta teh sebuah keinginan dalam hati. Jadi arurang teh harus sebisa mungkin menjalankannya dengan baik. Cukup? Apakah Cukup. Ya. Baik, itu baru saja 2 paslonnya tapi terasa sangat wow. Relax. Baik, untuk paslon 3 apakah ada yang ingin ditanyakan untuk paslon lain? Ada Untuk paslon berapa? nomor 1. Baik, kami persilahkan. Untuk pasal nomor 1, bagaimana cara menciptakan atau membangun generasi yang efektif, produktif, dan berinovasi, sekaligus contoh-contoh kegiatan yang bisa menciptakan atau membangun generasi yang efektif, produktif, dan berinovasi. Untuk paslon 1 yang akan menjawab ketua apa wakil?
Kata dulu ya nanti. Baik, kami persilahkan. Seperti yang tadi saya bilang dan jelaskan, kegiatannya yang pertama yang agamis itu kayak misalkan kalau misalkan kan lagi pandemi kayak gini, kayaknya kalau untuk agamis kayaknya urusan masing-masing ya. Soalnya kan di rumah. Kalau misalkan di sekolah kita bisa lah kayak sholat duha, terus pengajian, atau misalkan sholat Jumat atau sholat zuhur kayak gitu. Kalau pandemi kayak gini kayaknya untuk agamis itu urusan masing-masing. Terus untuk mandiri dan inovatif dan kreatif dan produktif seperti tadi saya bilang kayak deadline ya, kayak pokoknya tugas aja gitu. Kayak tadi deadline-nya misalkan hari ini tugasnya, tapi datanya minggu depan, itu kan menjadikan siswa tidak produktif gitu. Jadi kita mau siswa jadi didukung juga oleh guru gitu, menjadikan siswa produktif itu kayak ngasih tugas sekarang, deadline-nya sekarang. Jadi itu lebih produktif lagi untuk siswa gitu. Mungkin wakil saya bisa menambahkan. Untuk beberapa kegiatan untuk inovatif, kita bisa di rumah, misalkan kita mengadakan lomba. Siap. Alia. Untuk inovatif kita bisa mengadakan lomba di rumah masing-masing. Misalkan Kesalahan teknis. Maaf. Cek. Untuk masalah kegiatannya, kami bisa mengadakan lomba di rumah masing-masing karena keadaan untuk saat ini. Jadi untuk misalkan lomba inovatif, kreatif, dan produktif, lomba tersebut bisa menggunakan title kreatif. Jadi misalkan dari guru seni budaya atau guru bahasa, kita jika ada pas bulan bahasa kita mengadakan lomba berbagai macam lomba. Misalkan lomba cipta puisi, lomba membaca puisi, dan lain sebagainya. Itu bisa kita posting lewat sosial media masing-masing. Untuk akumulasi nilai bisa menggunakan like dan komennya seberapa banyak. Bagaimana? Cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, untuk paslon 3 apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kami persilakan. Untuk paslon 2. Yang realistis dari visi yang diungkapkan pada program yang realistis yang dapat diwujudkan dalam menata lingkungan yang nyaman bersih di sekolah. Untuk paslon berapa? 2. Coba sebutkan. Pertanyaan untuk paslon 2. Dari visi misi yang diungkapkan, apa program yang realistis yang dapat diwujudkan dalam menata lingkungan yang nyaman? Di dalam visi misi kami tidak ada realistis. Apa target program kerja yang direncanakan yang ada dalam kaitannya dengan visi misi? Maksud kurang jelas. Coba jelaskan dengan detail. Apa target program kerja yang direncanakan yang ada kaitannya dengan visi misi sekolah? Visi misi sekolah atau visi misi kami? Visi misi lah. Ya kalau visi misi kami mah cuma yang pertama, sebelum mengadakan kegiatan ya, kita akan mempersiapkan dulu anggota siap atau tidak. Maka kalau tidak siap, maka itu kita akan kita terus bimbing, ayo karena kita itu SMKN Negeri Situraja, kegiatan kita harus sukses. Setelah mempersiapkan anggota, baru kita lihat situasi. Jadi mengapa kita lihat ke situasi? Jadi ini untuk panggung, ini untuk apa? Jadi untuk cek bahasa Sunda nama
pukul lah jadi mah keluar tah mencek bahasa Sunda nama. Terus jadi apalagi lah jadi menyusun acara dengan rinci, karena kalau menyusun acara dadakan itu akan tidak meriah. Kalau disusun lebih detail dengan rinci, insya Allah acara itu akan meriah. Bagaimana? Cukup Pak. Baik, apakah pertanyaan sudah cukup? Cukup. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, saya memiliki pertanyaan khusus untuk kalian, untuk tiap paslon. Dari tiap paslon, apakah kalian memiliki program unggulan untuk kedepannya? Untuk paslon 1, kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Yang pasti program unggulan kita adalah yang pertama keagamaan, lebih ditingkatkan lagi, terus juga daring, itu sama lomba-lomba lewat online, itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari wakil? Cukup. Oke, untuk paslon 2, silahkan menjawab. Program unggulan saat pandemi atau buat apa? Jika kalian memiliki program unggulan pada saat pandemi, bisa diterangkan, diungkapkan, diutarakan. Untuk program saat pandemi mungkin saya bisa menjelaskan. Pertama, mengadakan perlombaan antar siswa agar siswa tidak merasa bosan. Ya seperti yang tadi ketua saya bilang, sekarang lagi hits TikTok. Nah, coba kita bikin kreasi dari TikTok, tapi video kreasinya itu yang menjelaskan bahwa kita itu siswa SMK. Terus untuk yang kedua, apabila masih tetap pandemi selama semester 2, kami akan mengadakan PPDB secara online. Kami akan meminta seluruh eskul untuk mengirimkan video kreasinya kepada kami agar nanti kreativitasnya bisa dilihat oleh siswa-siswi yang akan masuk ke sini. Terima kasih. Baik, apakah ada program unggulan setelah pandemi? Jadi program unggulan setelah pandemi adalah, jadi contohnya kita itu kan cuma setiap hari Jumat ada sholat duha ya. Ada sholat duha ya di setiap hari Jumat. Jadi kita itu program unggulan kita adalah, jadi setiap sebelum sholat duha gitu kita akan literasi kisah para nabi dulu terlebih dahulu. Terus membaca ayat suci Al-Quran minimal berapa? Surat pendek 1 atau 2 surat dibacakan oleh semua siswa-siswi yang mengikuti sholat duha. Sudah? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, untuk paslon 3, apa program unggulan dari kalian? Ingin meningkatkan ekstrakurikuler terutama di bidang seni, Baik, pramuka dan lain-lain. Contohnya di bidang seni itu karawitan, terus jaipongan ingin ditingkatkan lagi. Terus yang lainnya contohnya di pramuka ingin ditingkatkan lagi. Kalau ada event-event di bidang seni usahakan ikutan. Kalau lomba-lomba di pramuka diikutin, kirimkan. Cukup. Baik, satu lagi pertanyaan dari saya, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan bakat dan minat dari setiap siswa di sekolah kita? Untuk paslon berapa? Untuk semua. Untuk paslon 1 kami persilahkan.
Sekarang giliran wakil yang menjawab. Kak, bisa lebih dahulu menjawab? Untuk waktu kami beri budget 2 menit. Izin menjawab. Ya, izinkan. Dari kami insya Allah mengadakan pensi online Ya. untuk minat bakat. Siswa dapat menyalurkan kreativitasnya melalui media sosialnya masing-masing itu. Karena untuk saat pandemi ini yang bisa diandalkan hanya media sosial. Dan untuk media sosial untuk semua mohon dipakai mohon dipakai dengan bijak. Gitu. Terima kasih. Cukup? Apakah cukup? Cukup. Selanjutnya untuk wakil dari paslon 2, kami persilahkan untuk menjawab. Izin menjawab. Siap, diizinkan. Dari kami mungkin ketika pandemi kami ingin mengadakan lomba-lomba ya seperti yang tadi ketua saya bilang. Dan di sini kami juga ingin menambahkan lomba-lomba seperti puisi online atau membuat poster online. Nah, untuk pandemi mungkin cukup sekian. Tapi jika sudah masuk sekolah, kami menginginkan adanya mading di depan ruang OSIS agar siswa-siswi dapat menyalurkan bakatnya masing-masing tanpa rasa malu lagi. Jadi bakat yang ada di dalam diri siswa bisa dikeluarkan dan kita bisa mengetahui bahwa di SMK ini banyak siswa-siswi yang memiliki bakat. Apakah cukup? Cukup. Baik, untuk paslon 3. Izin menjawab. Siap, diizinkan. Jadi kami kan misalnya seueurnya anu ngagaduhan bakat tapi untuk kembangkan gitu. Dan kan contohnya di bidang seni. Aya anu minat aya anu bakat teh tari gitu misalnya nyanyi gitu terus hoyong ikutan tapi malu-malu gitu tah. Jadi ku aruan teh misalnya diberi heula contoh gitu. Misalnya aya event lah gitu nari gitu di sekolah teh. Nah jadi aruang teh merangkul mengajak gitu hayu gitu di tari teh seru loh gitu tiasa belajar kesaudaraan gitu. Baik, apakah cukup? Cukup. Oke, sekarang kan sedang pandemik. Bagaimana cara kalian membantu pihak sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Untuk paslon 3 kami persilakan untuk menjawab lebih dahulu. Ya, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, terus memakai masker. Bagaimana cara kalian membantu pihak sekolah, membantu sekolah dengan kegiatan-kegiatan apa untuk mencegah COVID-19? Ya, kita teh mengajak supaya tidak masih bisa dijelaskan. Relax. Lomba itu lomba membersihkan lomba antar sekolah contohnya teh menjaga cara menjaga kesehatan tapi di situasi kayak sekarang pandemi kita teh gimana ya, coba wakil saya bisa membantu. Ya, silakan. Janten kan masa pandemi kan sangat rentan gitunya. Janten pan membantu untuk sekolah itu tidak hanya soal biaya ya. Janten membantu untuk sekolah itu contohnya kita teh kan tahu gitunya pandemi teh kan corona teh masih tersebar di mana-mana gitu. Contohnya kita teh harus menjaga kesehatan. Baik, terima kasih. Untuk paslon 2 kami persilakan untuk menjawab.
coba pertanyaannya. Bagaimana cara kalian membantu sekolah dalam hal menangani COVID-19? Yang pertama ya, kita jaga kesehatan terlebih dahulu, terus rajin berolahraga, karena kalau berolahraga daya tahan tubuh kita akan bertambah. Terus jaga pola makan, pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan kalau sudah kemanapun dan dimanapun. Kita kan ada lebih praktis sekarang hand sanitizer, jadi kalau kemana-mana kita itu harus bawa. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, untuk paslon boleh wakil saya menambahkan sedikit? Silakan. Untuk kegiatan mungkin kita tidak dulu mengadakan perkumpulan yang menyebabkan orang-orang berkerumun. Jika perkumpulan itu tidak terlalu penting, kita bisa mengadakan perkumpulan atau rapat secara online melalui via Zoom atau yang lainnya. Cukup. Baik, untuk paslon 1 kami persilakan untuk menjawab. Kalau menurut izin jawab ya. Siap, diizinkan. Kalau menurut saya sekolah udah terapkan kegiatan itu, kayak tidak sekolah secara online, tidak tatap muka. Terus ya kegiatannya mungkin tidak melakukan kegiatan di sekolah. Kalau misalkan tidak penting-penting amat gitu, jadi di rumah aja bisa kan. Terus tidak melakukan juga kegiatan di luar. Jika pun di sekolah ya harus selalu terapkan 3M. Mungkin wakil saya ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi. Sebutkan contoh kreativitas dan inovasi yang cocok untuk anak SMK. Ini Dari paslon berapa dulu? 1. Dari 2, silakan. Oh ya. 2. Ya kan kita tadi sudah menjelaskan ya kreativitas. Dan kan sekarang lagi ngehip-ngehipnya TikTok ya. Jadi kita itu menggunakan TikTok itu untuk bukan ke hal negatif, untuk bukan gaya-gayaan juga. Tapi di sini kita itu menggunakannya ala gaya pelajar ya. Jadi seperti apa ya, yang apa? Ya dari sekarang kan contoh banyak HP Android ya. Kalangan anak remaja pasti mempunyai. Jadi di sini kita akan bisa membuat lomba cipta puisi secara online. Terus kayak bikin poster sama dongeng gitu bisa online juga. Mungkin wakil saya bisa menambahkan sedikit lagi. Baik. Untuk itu kita mengadakan misalnya baca buku e-book yang bisa dicari di Google. Dengan cara itu kita bisa meningkatkan minat literasi di siswa-siswi SMK. Cukup. Baik. Untuk paslon 3 kami persilakan untuk menjawab. Ya, seperti yang tadi sudah dijawab, ingin mengadakan lomba seni lewat video yang dikirim lewat medsos masing-masing, ataupun gimana ya? Ya gitu, dikirim lewat medsos masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 1 kami persilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Siap, diizinkan. Untuk menurut kami bisa mengadakan lomba antar jurusan. Dan untuk penjelasannya ketua saya bisa menjelaskan. Baik, silahkan. Lomba antar jurusan atau lomba sejurusan kayaknya. Kayak misalkan kita ngadain lomba desain grafis, terus kayak untuk RPL kayak pemrograman, lomba pemrograman,
Terus kayak TKR bisa kita kayak ngerakit gitu atau menciptakan motor-motor yang bagus gitu, yang unik mungkin. Itu sih dari kami. Cukup atau gimana? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Jadi tadi itu debat antar paslon, dan untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari audiens. Baik, kami punya pertanyaan dari audiens kami untuk semua paslon. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian supaya bisa merangkul ekskul, supaya bisa berdampingan dan tidak terpecah belah? Siap, izin menjawab. Oh, ini dari pasal mana? Saya minta untuk paslon 1 menjawab terlebih dahulu. Siap. Yang pertama kita terutama ya ketua-ketua eskul, kita bisa sharing, bisa ngobrol, bisa, atau mungkin kita kumpulan semua eskul 1 bulan 1 kali, atau kalau misalkan pandemi kayak gini kita bisa berkomunikasi dengan ketua-ketua eskul, bikin apa gitu, misalkan kayak bikin acara apa biar semua eskul bisa terlibatkan dan bisa berdiskusi untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu untuk SMK. Mungkin itu saya bisa menambahkan. Baik, silakan. Untuk merangkul semua eskul, kita bisa sharing, kata ketua saya, sharing, dan kita juga bisa curhat apa keluhan di masing-masing eskul. Apabila ada keluhan, mungkin beberapa kita bisa membantu. Insya Allah, pokoknya untuk semua ketua eskul kita bisa sharing seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 2 kami persilakan untuk menjawab. Jadi kami untuk mempererat eskul dengan OSIS adalah melakukan tadi kan konsolidasi ya. Jadi kita itu akan mengadakan pertemuan sebulan 2 kali, awal bulan dan akhir bulan. Jadi di sini kita akan mendata nih awal bulan ini eskul apa yang akan, contoh dari pelantikan ya, kan kita selalu bentrok, pelantikan ini sama ini selalu bentrok. Jadi kita akan mendata terlebih dahulu, sesudah OSIS baru kita akan mendata ke eskul-eskul. Oh, ini bulan ini eskul ini akan mengadakan pelantikan tanggal berapa. Nah, dan di akhir bulan nanti kita akan mendata pengeluarannya berapa dan pemasukannya berapa. Nah, kalau ada contoh kan di eskul-eskul banyak seperti fasilitas-fasilitas yang kurang memenuhi. Nah, jadi si ketua eskul pas lagi kumpulan awal bulan bisa mengemukakan, nih eskul ini nih, eskul saya kurang fasilitas ini yang belum ada di eskul, fasilitas ini. Oke, kami OSIS akan mendata fasilitas kekurangan eskul tersebut. Nah, di sini juga kami mengadakan kumpulan 1 bulan 2 kali itu untuk apa? Untuk mempererat antara OSIS dan ekstrakurikuler yang lain. Nah, kemungkinan wakil saya juga akan memperjelas lagi. Jadi konsolidasi itu menurut kita mempererat hubungan antara OSIS dengan organisasi lain atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Di sini kita juga ingin mengadakan kegiatan yang di dalamnya terdapat OSIS dan ekstrakurikuler lain seperti persami jika sudah kembali normal. Mungkin cukup itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 3 kami persilakan untuk menjawab. Siap, izin menjawab. Siap, diizinkan. Sama seperti tadi yang Pejihan utarakan, Ya. setiap ketua ekstrakurikuler itu kan diajak itu agar supaya berpartisipasi dengan OSIS. Kan setidaknya jika setiap ekskul itu ingin mengikuti event-event, seenggaknya jika nggak diberi anggaran dari sekolah bisa dengan adanya uang kas gitu Pak. Cukup sih. Bapak Ketua ada yang
Baik. Apa kalian masih semangat nggak nih? Semangat. Baik. Oke, sekarang saya memiliki pertanyaan spesial untuk para wakil. Bagaimana cara kalian jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dalam membentuk karakter siswa-siswi SMK Negeri Situraja? Untuk paslon berapa dulu? Untuk paslon 1 kami persilahkan. Baik, izin menjawab. Siap, diizinkan. Membentuk karakter yang seperti apa? Maksudnya? Karakter kan banyak kayak Kedisiplinan. Kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. agama. Jadi contohnya seperti apa? Untuk siswa SMK dalam karakter siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja. Kedisiplinan mungkin. Misalkan disiplin gimana, tanggung jawab gimana, amanah. Untuk kegiatan, untuk membentuk karakter kerja di siswa SMK itu mungkin sekolah pun sudah mengadakan ya yang PKL. Itu kan Membentuk karakter juga kan? Membentuk supaya mengenal dunia lingkungan kerja. Ya. itu kan PKL kan mengenal dunia kerja ya. Ya, Benar gak? ya betul. Ya, terus apa cukup atau gimana? Nah kan tadi yang kalian sebutkan contohnya PKL itu kan cara dari sekolah. Iya. Nah, sedangkan pertanyaan saya bagaimana cara kalian supaya membentuk karakter dunia kerja itu? Caranya untuk siswa SMK itu lebih produktif lagi dengan waktu karena karena pekerjaan tidak membutuhkan orang yang leha-leha. Yang pertama dan yang terpenting adalah memproduktifkan waktu. Kemudian disiplin lagi pada diri sendiri dan lingkungan. Baik, terima kasih. Sekarang untuk paslon 2 kami persilahkan. Izin menjawab. Siap, diizinkan. Yang pertama, kita harus jujur karena orang jujur sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Jujur juga bisa kita bawa untuk amal kita nanti di akhirat. Setelah itu kita perlu kedisiplinan. Nah kan sekarang di OSIS kita sudah belajar kedisiplinan. Kita juga harus memberi contoh kepada siswa bahwa kita disiplin sehingga siswa nanti bisa meniru kita dan bisa menerapkannya untuk mencari pekerjaan. Setelah itu kita perlu bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dan atas apa yang telah kita buat. Setelah itu amanah. Kita harus mempunyai sikap amanah. Karena jika tidak amanah, ya bagaimana bisa melanjutkan ke dunia pekerjaan? Cukup? Siap, cukup. Sekarang untuk paslon 3 kami persilahkan untuk menjawab. Izin menjawab. Siap, diizinkan. Jadi kiranya Ya. upami kan disiplin dalam waktu gitu. Bahkan upami disiplin dalam waktu rumah kan upacaranya contohnya upacara gitu. Ya. Upacara teh kan sok dimulaina tabu 7 gitu kan sok aya wae murid anu lengkapna teh saatos upacara gitu tah. Janten OSIS teh kedah mengarahkan anak-anak yang misalnya anu bandel gitu. Yang akan menjalankannya itu kan siswa-siswa. Jadi siswa-siswa teh harus benar gitu biar kedepannya tuh baik. Baik, cukup? Cukup. Baik. Terima kasih pada tiap paslon yang telah menjawab. Akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Mantap sekali. Wow. Oke. Alhamdulillah acara kita hari ini telah berjalan lancar. Semoga acara yang kita laksanakan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri Situraja periode 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan dilakukan secara daring. Maaf. Dan untuk detailnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepada tiap ketua kelas masing-masing. Amanat dari saya untuk kedepannya, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, semoga jadi orang yang amanah, tanggung jawab, dan bekerja dengan ikhlas, dengan semangat, dan juga cerdas dalam mengambil keputusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kalau begitu marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini acara kami tutup. Saya Setiawan Budi Ramadan selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan terdapat kata-kata yang tidak mengenakan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.